Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan Screencast. Sebelum kita mulai tentang bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran menggunakan Screencast, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis video pembelajaran yang ada selama ini. Bila kita amati, setidaknya ada 3 jenis teknik membuat video pembelajaran. Teknik pertama itu seperti ini, jadi ada papan, kemudian ada guru di syuting langsung. Jadi kelihatan gurunya, kelihatan juga papan tulisnya seperti ini. Kemudian cara kedua itu dengan cara merekam layar. Jadi layar direkam, kemudian di sini juga menggunakan aplikasi tulis tangan. Jadi sambil menulis sesuatu di aplikasi tertentu, kemudian sambil direkam layar. Kemudian yang cara ketiga adalah hampir mirip dengan cara kedua, yaitu merekam layar tapi menggunakan PowerPoint, jadi tidak menggunakan aplikasi tulis tangan. Nah, kali ini yang kita akan pelajari adalah membuat video pembelajaran dengan cara merekam layar dan menggunakan PowerPoint, yaitu cara ketiga. Untuk cara ini, kita di samping menggunakan software PowerPoint, kita juga menggunakan aplikasi perekam layar atau Screencast. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan apa yang disebut dengan Fast Tone Capture. Kemudian sebelum kita menggunakan Fast Tone Capture, karena kita menggunakan PowerPoint untuk perekaman layar, maka yang harus kita siapkan adalah PowerPoint-nya terlebih dahulu. Seperti apa PowerPoint yang harus kita siapkan? Kita lihat ya, contoh PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Ini judulnya Trigonometry Anti-Pusing. Ini sudah saya siapkan, ada 4 buah slide ya. Tekniknya begini. PowerPoint ini yang sudah kita buat, nanti kita jalankan sambil kita rekam layarnya. Namun PowerPoint ini harus kita setting, munculnya harus bertahap. Jadi tidak langsung satu layar penuh, slide ketiga tidak satu layar penuh, slide ketiga juga begitu, tidak satu layar penuh. Nah, untuk itu maka kita berikan apa yang disebut dengan animasi. Coba perhatikan ini ya, ini akan muncul satu persatu. Nah, yang ini ya, perhatikan nanti akan muncul satu persatu. Nah, seperti ini, muncul satu persatu. Sambil nanti memunculkan teks satu persatu, nanti kita akan berikan narasi atau penjelasan. Kemudian bagaimana cara kita membuat
teks atau gambar muncul satu persatu, maka caranya adalah dengan cara memberikan animasi. Ini coba kita tampilkan. Nah, ini langsung muncul sekaligus ya. Supaya tidak muncul sekaligus seperti ini, maka harus kita setting dengan cara memberikan animasi. Bagaimana caranya? Misalkan ini kita munculkan pertama kali yang gambar sistem koordinat ini, maka ini kita blok semuanya. Kita blok semuanya, kita ulang ya. Kita blok semuanya, kemudian klik animation, kemudian ini ada beberapa pilihan. Cuma saya lebih suka yang ini, yang paling sederhana, cuma hanya memunculkan saja. Nah, kemudian setelah itu ini kita munculkan ya, klik fit, dan ini kita munculkan, kita blok saja, fit, kemudian kita blok, fit. Nah, kemudian ini ya, bisa kita blok atau bisa kita klik saja ya, kemudian kita klik fit, ini kita klik fit, yang terakhir juga kita pilih, ini belum ya, kita klik fit, ini kita klik fit. Nah, oke, setelah kita berikan animasi, kita coba sekarang apakah benar muncul satu persatu. Nah, ya, oke, kita cek sekarang. Slide ketiga, slide keempat sudah saya buat ya, slide ketiga sudah saya buat muncul satu persatu. Nih slide yang kedua, ini misalkan kita blok sekaligus ya, sehingga nanti langsung muncul ini sekaligus 4 gambar. Kita klik. Nah, sekarang kita coba kita jalankan PowerPoint ini ya. Nah, muncul ini gambarnya sekaligus 4 gambar. Nah, kemudian ini muncul satu persatu, mulai dari grafik, kemudian sin alfa, kemudian cos alfa, tan alfa. Ya, ya ini juga begitu, satu per satu. Oke. Nah, setelah kita berhasil membuat PowerPoint, kemudian nanti PowerPoint ini kita jalankan, sambil kita jalankan PowerPoint, kita rekam layar. Oke, apa aplikasi yang kita pakai? Kita bisa menggunakan Facetune Capture. Seperti apa Facetune Capture? Nah, inilah logo atau ikon Facetune Capture. Inilah yang kita gunakan untuk merekam layar. Asumsi saya bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mendownload dan menginstal Facetune Capture di laptop. Adapun bagaimana caranya, terserah Bapak Ibu di mana mencarinya, entah di tutorial mana atau dari sumber mana. Yang jelas anggapan saya bahwa Bapak Ibu sudah berhasil memasang Facetune Capture. Kita mulai dengan klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini ya. Di sini ada menu screen recorder ya. Sebelum kita klik screen recorder, kita siapkan PowerPoint yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini PowerPoint sudah siap kita jalankan, kemudian aplikasi Facetune Capture juga siap kita jalankan. Nanti kita
jalankan secara bersama-sama antara PowerPoint dan Facetune Capture. PowerPoint sekarang kita tampilkan ya, slideshow ya, klik slide show atau F5 juga boleh. Nah, akan muncul tampilan slideshow PowerPoint. Setelah itu kita klik screen recorder. Nah, di sini ada tampilan pilihan bagaimana besar layar yang kita gunakan. Di sini ada full screen, ada full screen without taskbar, ada rectangular region dan sebagainya. Kita pilih saja yang ini, yang full screen without taskbar, artinya layar penuh tapi taskbar bagian bawah tidak ikut terekam. Oke, setelah itu kita klik record ya, klik record. Jangan lupa di sini centang record audio biar suara kita juga ikut terekam. Ini pilih mikrofon plus speaker ya, mikrofon plus speaker. Dan klik record. Ya, di sini sudah muncul start atau cancel ya. Di sini ada penjelasan. Kalau nanti kita mau memperbesar layar atau mendekatkan layar, maka tekan F5. Kalau mau pause atau resume atau berhenti, maka nanti tekan Ctrl F10. Oke, setelah itu kita klik start ya. Ini maka mulai dengan perekaman ya. Oke, setelah kita klik start, maka nanti kita langsung jalankan PowerPoint sambil kita memberikan narasi PowerPoint yang kita jalankan. Oke, kita mulai klik start. Oke, setelah klik start, maka langsung kita mulai merekam. Ya, langsung kita mulai merekam. Sekarang perhatikan saya mulai merekam layar sambil memberikan narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan judul Trigonometri Anti Pusing. Teman-teman sekalian, materi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena selama ini kita tahu bahwa trigonometri itu banyak sekali rumus. Dan rumus ini yang kadang-kadang bikin pusing ya. Untuk itu perhatikan video ini sehingga kalian nanti tidak mengalami pusing dalam belajar di trigonometri. Perhatikan rumus ini ya. Ini ada beberapa rumus yang sangat banyak. Yang ini mungkin bikin kalian pusing ya. Namun jangan khawatir, nanti saya akan memberikan cara bagaimana menentukan nilai-nilai trigonometri tanpa menggunakan rumus yang sebanyak ini. Oke, perhatikan ini ada sistem koordinat di mana kita terapkan rumus-rumus sin, cos, dan tangen. Oke, Bapak Ibu, ini anggap kita sudah selesai menjalankan PowerPoint ya. Anggap kita selesai menjalankan PowerPoint. Maka ini kita selesaikan dengan cara tekan tombol Ctrl dan F10. Kemudian klik Save. Kasih nama ya, misalkan video 1 ya, klik save.